Terus Kak, kira-kira selama jadi di Persma ini, kira-kira apa hambatan-hambatan yang mungkin Kakak lalui? Mungkin dari kesulitan cari narasumber atau apa? Mungkin bisa cerita-cerita nih Kak pengalamannya. Mungkin dari Kak Kalam lagi. Saya hambatan paling utama itu ya saya mengatakan sebagai reporter ya. Oke Kak. Hambatan yang paling utama dan selalu ada itu waktunya narasumber. Ya. Ya, Mungkin kita cari ya ada, tapi pas kita mau temui sibuk, mau langsung temui pas dia keluar langsung bilang nggak bisa dulu ya. Oke, buat janji kita datang, ternyata tiba-tiba ada kegiatan lebih penting. Nah, itulah hambatan sebagai reporter bagi saya, hambatan utamanya. Oke Kak, mungkin karena orang penting juga Kak jadi susah atur waktunya dan sebagainya. Kalau dari Kak Sulaiman bagaimana ini? Selama meliput atau apa? Kalau saya sendiri kesulitannya itu lebih ke akses yang kita inginkan di birokrasi. Maksudnya kayak begini, contoh kemarin saat peliputan kematian yang ada di Ramses itu kan, Iya Kak. sempat kita ngobrol-ngobrol sama kepala dinas Pupa yang ada di UNAS ini. Nah, dia sampaikan kalau sebenarnya itu ada rencana anggaran untuk khusus untuk Ramses. Ya, sempat katanya kemarin dia bilang Ramses itu biaya perawatan untuk per tahunnya itu sekitar 200 juta per blok. Nah, itu katanya ada rencana anggaran. Kita minta, mana rencana anggaran ini Pak? Ke bawah saja, nanti dikasih. Tapi yang benar-benar tidak diladeni untuk diberikan rencana anggaran itu. Itu kan haknya kita untuk dapat informasi. Untuk dapat informasi toh. Nah, itu seringkali sulit untuk didapatkan oleh Persma. Karena kalau misal kita juga ngebet untuk minta terus menekan orang-orang di atas minta, pasti bakal semakin tidak dilayani. Nah, itu kan jadi dilematis karena bakal mengganggu proses reportase. Salah satu contoh juga kayak tadi narasumber yang sangat menutup diri untuk diwawancarai itu juga sih. Oh, atau contoh kasus pelecehan seksual itu sebenarnya agak rumit karena di lain sisi biasanya si pihak korban ini lebih memilih untuk diam dan tidak ingin diliput, dan di situ kan sebagai kode etik jurnalistik kan harus dengan narasumber tuh dengan narasumber harus melindungi narasumber, misal tidak menyebutkan namanya, sabar-sabar saja untuk kasus-kasus yang seperti itu. Dan biasanya juga di lapangan kesulitannya adalah posisi kita sebagai Persma yang tidak entah bagaimana status hukumnya, karena yang disebutkan dalam undang-undang itu kan pers pada umumnya, bukan pers mahasiswa. Itu juga yang menjadi dilematis saat proses peliputan di lapangan, karena sangat rentan untuk direpresi oleh aparat hukum, misal ya, salah satu contoh kan kemarin kawan-kawan yang ada di LPM Lintas di Ambon yang melakukan yang kayak sampai sekarang masih di ini ya, di Bredel ya, masih tahap persidangan. Masih tahap persidangan. Kawan-kawan dari ini juga kemarin Suara USU yang di Bredel karena peliputan diskriminasi terhadap LGBT-nya. Itu kan sebenarnya dia, kawan-kawan LPM itu sekedar menyampaikan apa-apa saja yang terjadi dengan perspektifnya dia. Tadi bahas perspektif. Sayangnya aku selalu punya cara, birokrasi selalu membungkam kawan-kawan dari Persma. Itu sih tantangannya. Sebenarnya semakin seksi isu yang diangkat atau liputan yang kita bawa sangat semakin berbahaya untuk reporter. Paham. Terus gimana nih Kak antara hambatan-hambatan yang tadi sudah disebutkan masing-masing toh Kak? Apa kira-kira solusinya? Apakah ketika mendapatkan hambatan, mungkin kayak tadi Kak Kalam mendapatkan hambatan susah untuk cari waktu dengan narasumbernya, terus gimana solusinya itu Kak? Lebihlah menghargai waktu yang sudah dibuat janji. Kayak sama-sama penting juga, sama-sama sibuk. Ya mereka sibuk dengan jabatannya, kita juga sibuk dengan kegiatan. Kemudian saya lebih ke ini sih,
dari pihak birokrat seharusnya berkomitmen untuk apa lagi, memberikanlah ruang untuk kepada pers mahasiswa untuk mencari informasi kayak tadi, kayak juga pernah meminta data kepada di rektorat bersama teman saya, minta data tapi ya berapa kali di undur-undur terus, akhirnya kayak terhambat peliputan. Ya, ya walaupun tidak diatur sebagaimana atau belum tertulis kayak bagaimana, tapi setidaknya hargailah kami sebagai persma yang sudah memberikan waktu, memberikan kesempatan buat bersuara lah di tulisan kami. Oke, Kak. Kalau dari Kak Sulaiman sendiri, dari hambatan-hambatan yang tadi disebutkan, Kak, kira-kira gimana cara Kakak menyelesaikan masalahnya? Kalau saya sendiri, apa ya, sebenarnya agak dilematis sih dalam mengambil solusi dari hambatan-hambatan yang tadi. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan mungkin kasih tekanan ke birokrasi. Teori jurnalistik kan mengatakan try by the press, tapi di UKPM bilang press by the press. Dia kasih tekanan ke birokrasi kalau misalnya dia tidak mau berikan dengan cara apa, liput, nulis, kan tugasnya pers atau liput. Kalau misal birokrasi menutup mulut untuk memberikan data, kita cari gitu, data apa gitu. Itu salah satu contoh sih untuk salah satu cara. Tetapi cara itu kan sebenarnya punya resiko, dan kurasa masing-masing LPM harus selalu siap untuk resiko-resiko tersebut. Mungkin bisa sedikit kembali ke pertanyaan yang tadi, ini baru kepikiran. Hambatan yang kulihat apa, bagaimana kulihat LPM sekarang ini. Kupikir sekarang masalahnya LPM. Tadi kembali lagi kan ke masing-masing LPM-nya, karena pikir tiap LPM juga punya coraknya masing-masing dan harus selalu siap dengan info yang ada. Sepakat tadi, sekarang LPM hanya melihat kuantitas, bukan kualitasnya. Seberapa banyak beritanya deh, Kak, yang bisa ini, bukan kualitas dari Statusnya sebagai media alternatif yang harusnya tawarkan satu perspektif baru gitu dalam satu isu, malah jadi kasus kayak misal di kampus ini kan, di kampus tercinta kita ini kan sebenarnya banyak yang harus banyak topik liputan yang bisa diangkat. Hanya saja itu kembali lagi harus skeptis. Kalau di UKPM itu bilangnya negative thinking criticism. Bagaimana kita berpikir negatif dalam konteks kritis. Bagaimana selalu berpikir terbalik dengan kebijakan yang dibangun oleh birokrasi. Bagaimana selalu tanyakan kenapa demikian, siapa yang terlibat di sana. Selalu berpikir buruk mungkin, tapi dalam konteks kritis. Toh tujuannya juga untuk kepentingan UNHAS yang menjadi lebih baik lagi. Menunjukkan kebobrokan kampus itu sama halnya dengan kita mau kampus ini sebenarnya lebih baik lagi daripada disembunyikan. Iya. Evaluasi. Ya, betul, evaluasi. Kan siapa lagi begitu yang mau jawabannya persma. Jadi persma hadir ini sebagai kaca pembesar untuk mencari di mana letak kekurangannya supaya bisa bantu ditambal gitu. Oke, Kak, terakhir mungkin jadi apa harapan kakak-kakak ini terhadap persma ke depannya? Mungkin dari Kak Sulaiman lagi. Kalau saya sendiri harapannya semoga persma selain jadi media alternatif, kembali ke kata alternatif yang bisa dipakai, bisa tidak gitu. Semoga persma kedepannya bisa menjadi media tanding bagi media arus utama, misal media-media mainstream di luar sana. Semoga persma bisa keluar dari liputan-liputan yang hanya ada di kampus saja, walaupun tidak masalah juga sih sebenarnya hanya ada di kampus, tapi asalkan kualitasnya bisa bicara banyak. Semoga persma bisa lebih terlibat juga dengan advokasi yang ada di masyarakat, karena hanya persma lah yang punya kebebasan dalam proses peliputan. Toh kita independen pertama, kita tidak punya kepentingan kelompok tertentu mungkin atau kepentingan kependanaan, karena kita independen toh. Walaupun secara pendanaan kita masih didanai oleh kampus, tapi itu kan beda dengan kayak gaji. Kita tidak disponsori dengan apapun yang bakal menahan kita dalam satu proses peliputan. Jadi ya, semoga persma bisa keluar menjadi media tanding.
untuk media-media di luar lah, pokoknya media-media mainstream yang ada di luar sana. Oke. Jadi kita telah tiba di akhir podcast ini Kak. Dan bisa saya simpulkan sedikit dua kata mungkin adalah Persma itu sebenarnya bisa menjadi tonggak perubahan Kak jika dia berpegang teguh dengan idealismenya. Dimana sekali lagi pers mahasiswa bukan humas kampus yang memperjuangkan citra kampus. Pers mahasiswa bukan program infotainment dengan segala clickbaitnya. Pers mahasiswa bukan kanal penuh iklan yang memperjuangkan pundi-pundi uang. Karena kita adalah pers mahasiswa yang memperjuangkan kebenaran. Oke. Jadi terima kasih banyak Kak untuk dua narasumber kita yang telah hadir pada sore hari ini. Mungkin next kita bisa ketemu lagi Kak di podcast selanjutnya dengan topik yang berbeda pula. Oke, jadi sekian untuk podcast di Eksepsi Talk kali ini. Sampai jumpa di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.